Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Semoga Ananda semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Tetap jaga protokol kesehatan ya. Baiklah Ananda, hari ini kita belajar PPKN untuk kelas 7. Materi kita hari ini adalah tentang norma dan keadilan. Untuk lebih lengkapnya, Ananda nanti silakan simak video pembelajaran ini. Sebelum kita simak, kita berdoa terlebih dahulu ya. Setelah itu, baru kita simak video pembelajaran kita untuk hari ini. Oke Ananda, materi kita pada kali ini adalah tentang norma dan keadilan. Ini adalah materi kita pada bab 2, yaitu KD 3.2. Adapun tujuan pembelajaran kita pada materi ini adalah diharapkan Ananda semua mampu untuk yang pertama, menghargai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dengan jujur sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Ketiga, memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Serta yang keempat, berperilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Topik pembahasan kita yang pertama yaitu tentang hakikat norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sebelumnya, Ananda semua harus paham apa itu pengertian dari norma. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan diterima. Dengan singkatnya, norma adalah kaidah atau pedoman dalam mewujudkan suatu nilai. Kaidah atau aturan itu biasanya berwujud perintah atau larangan. Setiap warga masyarakat harus mentaati norma yang berlaku. Karena dengan mentaati norma, maka tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara menjadi lebih tertib, aman, rukun, dan damai. Sebagai warga negara, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena bangsa kita adalah bangsa yang besar. Namun banyak di antara kita yang belum taat norma. Betapa banyaknya saat ini perilaku yang melanggar norma di berbagai lingkungan kehidupan masyarakat kita. Oleh karena itu, Ananda semua sebagai generasi penerus bangsa sudah seharusnya memahami apa itu norma. Bagaimana norma mengatur kehidupan bermasyarakat. Nah, selanjutnya marilah kita pelajari uraian materi tentang norma-norma apa saja yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat berikut ini. Macam-macam norma dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama ada norma agama. Norma agama adalah aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dalam norma ini biasanya ada perintah, larangan, atau anjuran-anjuran sesuai dengan keyakinan dan agama yang dianut oleh masing-masing anggota masyarakat. Contoh dari pelaksanaan norma agama ini adalah seperti beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan, kemudian melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan sesuai dengan agama dan keyakinan, kemudian beramal soleh dan berbuat kebajikan. Sanksi jika kita melanggar norma agama ini secara tidak langsung, artinya pelanggarnya baru akan diterima sanksi nanti di akhirat berupa siksa neraka. Macam-macam norma dalam kehidupan masyarakat, selanjutnya yaitu ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Nah, seperti berlaku jujur, tidak boleh berbohong, kita harus bertindak adil, kemudian menghargai orang lain, mencintai sesama manusia, bertindak sabar, tidak boleh menyakiti hati orang lain, menghindari rasa iri dan dengki. Nah, itu adalah contoh dari norma kesusilaan. Sanksi jika kita melanggar norma kesusilaan ini berupa perasaan tidak tentram, merasa bersalah, menyesal, malu, resah, gelisah, dan lain-lain.
Selanjutnya, macam-macam norma dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan adalah peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok manusia di dalam masyarakat dan dianggap sebagai tuntunan pergaulan sehari-hari dalam masyarakat tersebut. Nah, norma kesopanan ini sering juga disebut dengan sopan santun, tata krama, atau adat istiadat. Nah, norma kesopanan ini tidak berlaku bagi seluruh masyarakat dunia, melainkan hanya bersifat khusus dan setempat atau regional saja, yang mana hanya berlaku bagi segolongan masyarakat tertentu saja. Nah, contoh dari norma kesopanan ini seperti kita harus menghormati orang yang lebih tua, kemudian menerima sesuatu dengan tangan kanan, tidak berkata-kata kotor, kasar, sombong, kemudian berbicara yang halus dengan orang tua dan sebagainya. Sanksi jika kita melanggar norma kesopanan ini yaitu berupa teguran, cemoohan, celaan, hinaan, atau dikucilkan serta diasingkan dari pergaulan. Macam-macam norma dalam kehidupan masyarakat selanjutnya yaitu yang keempat, ada norma hukum. Norma hukum adalah kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa negara. Sanksi jika kita melanggar norma hukum ini, itu sanksinya tegas, nyata, mengikat, dan memaksa. Karena siapapun yang melanggar akan mendapat sanksi hukuman dalam bentuk hukuman penjara, hukuman mati, hukuman denda, serta hukuman pencabutan hak-hak tertentu. Norma hukum ini dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat. Norma hukum memiliki dua macam sifat. Yang pertama, hukum yang bersifat imperatif atau memaksa. Artinya, apabila melanggar hukum, kita akan menerima sanksi yang tegas. Kemudian yang kedua, hukum yang bersifat fakultatif atau yang seperti hukum yang mengatur, himbauan, atau melengkapi. Nah, itulah video pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana Nanda? Apakah kalian semua mengerti? Ibu harap kalian semua paham ya dengan video pembelajaran kita. Nah, sekian Ibu akhiri. Semoga kalian semua tetap menjaga protokol kesehatan, tetap sehat, tetap semangat dimanapun berada. Baik, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.